Ada satu tokoh mantan saudara petinggi di KPK. Dia mengatakan apa? Kalau satu saja tambang di Indonesia diselamatkan, tidak ada korupsi, satu aja. Umpamanya nikel atau batu bara, selamatkan satu aja. Tidak ada yang korupsi, saudara, maka rakyat Indonesia nggak perlu bayar pajak. Bahkan kata dia, setiap orang yang hidup di Indonesia, warga negara Indonesia, bisa dapat gaji buta per bulan 20 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video dari Habib Rizik Syihab tentang kayanya negeri kita, yaitu bangsa Indonesia. Jikalau tidak dikorupsi oleh oknum pejabat kita, satu tambang saja bisa terselamatkan oleh korupsi, maka tidak usah membayar pajak sampai bisa menggaji setiap warganya, yaitu 20 juta. Ini adalah tamparan keras untuk pejabat-pejabat yang di Indonesia. Apakah yang diomongkan Habib Rizik Syihab benar atau cuman hoak? Mari kita saksikan. Mahasiswa teriak Indonesia gelap. Pejabat jawab, kau yang gelap. Saudara, kalau ada kritik dari rakyat, masyarakat mahasiswa bilang Indonesia gelap, introspeksi. Apa sih maksudnya gelap? Panggil mahasiswanya. Kau bilang Indonesia gelap, apanya yang gelap? Oh ini Pak, gelap karena penegakan hukumnya nggak jelas. Oh ini Pak, karena hukumnya ini cuman tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh ini Pak, masalahnya bensin dijual sama negara oplosan. Nah kalau negara aja mau oplos, bagaimana rakyat? Ini negara loh saudara. Pertamina tuh resmi negara punya, betul? Ngoplos gak? Astagfirullahaladzim. Nah ini Pak yang kami maksud gelap. Tanya dulu, jangan langsung dijawab muka lu yang gelap. Ini bukan obrolan warung kopi, bukan. Ini komunikasi antara rakyat dengan pejabat. Lihat, oh karena korupsinya belum maksimal, ayo kita maksimalkan. Oh karena Pertamina kemarin ngoplos, ayo cegah, jangan lagi ada oplosan. Begitu dong. Ada lagi yang gawat, saudara. Ada yang gawat lagi nih, saudara. Ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya wakil presiden diganti. Usul. Boleh gak usul? Urusan diterima ditolak kan urusan DPR MPR. Usul boleh gak? Itu purnawirawan jenderal, sampai ratusan jenderalnya saudara, dengan laksamana, marsekal, kolonel, ratusan orang ngusulin. Wajar tidak? Jawab. Oh ya, usulan Anda kami terima, nanti kami kirim ke DPR. Bagaimana sikap DPR, bagaimana MPR, dipelajari dulu. Itu pejabat. Betul? Enggak, jawabnya apa? Yang minta wakil presiden itu untuk diturunkan, silakan keluar dari Indonesia. Pusing udah kalau dijawab begitu. Saya mau tanya tuh, orang-orang begitu punya moral tidak? Punya etika tidak? Punya sopan santun tidak? Saya mau tanya, rakyat berhak tidak untuk mengkritik? Rakyat berhak tidak untuk memprotes? Berhak saudara. Kewajiban pejabat, ambil itu kritikan. Mana kritikan yang nggak betul? Sampai rakyat, kau punya kritik nggak betul, kau salah informasi. Sebetulnya begini, bukan begitu. Rakyat, masukanmu nih benar nih, kami pertimbangkan, nanti kami pelajari. Itu pejabat. Kritikan keras oleh Habib Rizik Syihab untuk para pejabat yang ada di pemerintahan. Ketika rakyat mengkritik, entah itu mahasiswa, rakyat, atau yang lainnya, tentang kebijakan atau yang lainnya, tolong untuk dikaji terlebih dahulu apa yang telah dikritik oleh masyarakat, supaya masyarakat itu jelas. Jika masukan atau kritikan itu bagus, maka dilaksanakanlah. Jika menyimpang, maka dari pejabat supaya bisa menjelaskan. Itulah tadi tanggapan dari Habib Rizik Syihab.
Ada lagi yang lebih kejam. Rakyat rame-rame kritik, mahasiswa rame-rame protes, demonstrasi. Kiai-kiai saudara ikut bicara di atas mimbar. Apa mereka bilang? Jangan pakai sok-sok kritik. Jasa kalian kepada negara apa? Kita semua dibilang nggak punya jasa sama negara. Kacau tidak? Kacau tidak? Siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Gue beli baju kena pajak, gue beli sorban kena pajak, gue beli handphone kena pajak, kita beli kacamata ada pajaknya, betul? Beli sendal kena pajak, betul? Ente belanja di market kena pajak tidak? Beli bensin ada pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Semua rakyat bayar pajak. Siapa bilang kami tidak bayar pajak? Pajak yang dibayar oleh rakyat kepada negara itu adalah jasa rakyat yang besar untuk membangun negara. Enak ngomong, nanti nggak punya jasa, nggak usah kritik, keluar aja dari Indonesia. Udah gregetan aja dah. Saya kalau udah ngomong begini penyakit lupa, nggak bisa diri jadi bisa diri. Dokter bilang jangan lompat, tidak lompat lagi. Masya Allah, kacau tidak? Jadi saya bilang yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak siapa? 275 juta rakyat rame-rame bayar pajak, saudara. Berarti berjasa tidak? Berjasa tidak? Itu jangan-jangan pejabat yang ngomong begitu tuh tadi punya belasan perusahaan, jangan-jangan dia nggak bayar pajak tuh, dia nggak bayar pajak tuh. Kira-kira jelas gak? Saudara, Ibn Khaldun menyatakan dalam bukunya, dalam ilmu sosial politik. Apa kata Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, kalau suatu negara dalam pendapatannya sudah bergantung kepada pajak, maka itu tanda-tanda negara yang bangkrut, saudara. Nah sekarang yuk kita lihat Indonesia, income pendapatan negaranya 82,4% dari pajak. 82,4% dari pajak. Kalau 82,4% dari pajak, lalu kemana minyak kita, emas kita, berlian kita, nikel kita, batu bara kita? Kemana tuh aneka ragam kekayaan Indonesia? Bumi yang begitu kaya kemana? Kok bisa-bisanya membangun negara 82,4% diambil dari pajak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas ada satu tokoh mantan saudara petinggi di KPK. Dia mengatakan apa? Kalau satu saja tambang di Indonesia diselamatkan, tidak ada korupsi, satu aja, umpamanya nikel atau batu bara, selamatkan satu aja, tidak ada yang korupsi, saudara, maka rakyat Indonesia nggak perlu bayar pajak. Bahkan kata dia, setiap orang yang hidup di Indonesia, warga negara Indonesia, bisa dapat gaji buta per bulan 20 juta rupiah. Masya Allah. Berarti kan negara kaya bener nih saudara. Nggak main-main saudara. Indonesia ini negara kaya. Kaya. Nah kalau satu barang tambang saja bisa begitu, apalagi kalau semua barang tambang diselamatkan, apalagi kalau semuanya tidak dikorupsi. Jadi kalau saya lagi bicara korupsi begini, terus jangan di belakang ngomong Habib Rizik bicara politik. Ini bukan politik, ini amar ma'ruf nahi munkar. Saya tanya, korupsi jahat gak? Munkar tidak? Wajib gak dicegah? Wajib gak dilawan? Wajib gak dihentikan? Wajib. Kewajiban kita kan bukan sholat aja, bukan puasa aja, bukan zakat aja, saudara. Dan korupsi ini yang membuat akhirnya Indonesia miskin. Sekarang puluhan juta orang pengangguran. Pabrik-pabrik besar gulung tikar, semua akibat korupsi. Saya mau tanya sekarang, yang namanya listrik, saudara, kita bayar listrik cash gak? Ada ngutang? Ada ngutang?
Nah, masyarakat di mana-mana masang listrik, bayar nggak? Bayar nggak? PLN punya saingan nggak? Punya saingan nggak? Nah, jadi kalau hitung-hitungan bisnis semua bayar, semua cash, nggak ada yang ngutang. Saingan nggak punya, mestinya PLN untung apa rugi? Untung apa rugi? Tapi setiap tahun laporannya rugi. Wah, ruginya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Dikemanakan itu uang rakyat? Pertamina bisa ngutang di pom bensin beli. Datang bang dan nggak punya duitnya, bensin kosong di sini dulu. Ntar habis minggu gue bayar, bisa. Kalau nggak dikemplang, betul. Nah, sekarang saya mau tanya, Pertamina laku tidak? Tiap hari habis tidak? Bayarnya cash tidak? Kalau begitu untung tidak? Untung tidak. Tapi laporan tahunnya rugi melulu. Bingung. Nggak nyambung. Kok pakai ilmu nahwu sorof nggak nyambung? Ilmu tafsir hadis nggak nyambung? Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, berarti kalau mahasiswa bilang Indonesia gelap, wajar tidak? Wajar. Perhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Supaya habis gelap terbitlah terang. Begitu dong kalau ngelola negara. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau nggak dianggap, orang kritik nggak boleh. Nanti habis gelap makin gelap gulita. Na'udzubillah min. Udah dah yang diterusin, lama-lama akhirnya kena ada semua pejabat. Bukan, kita cuma amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf nahi munkar, saudara, apa-apa yang sudah baik dari pemerintah kita puji, kita dukung. Kita bukan oposisi. Ulama itu bukan oposisi, bukan. Ulama itu muhtasib, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau keputusan pemerintah aturannya bagus, kita dukung, kita puji. Nah, tapi kalau aturannya jelek, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, merugikan rakyat, membahayakan negara, maka tugas ulama wajib untuk memberikan peringatan kepada mereka, saudara. Terserah memberikan peringatan dengan lembut, silakan. Dengan santun, silakan. Dengan rahmah, silakan. Saudara, mau peringatan dengan tegas, keras, silakan. Itu cuma soal cara. Yang penting ikhlaskan niat. Hanya amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah. Kira-kira sampai di sini jelas gak nih? Paham? Nah, maka itu kalau ada yang tanya, bagaimana kita keluar dari kegelapan ini? Jawabnya takwa. Kita rame-rame bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus merubah sikap, tapi kita dulu nih di bawah nih. Tadi kan udah dikasih tahu sama ustadznya waktu jadi. Nah, di sini ada salah satu tokoh mantan petinggi KPK. Jika satu tambang di Indonesia bisa diselamatkan, tidak ada yang korupsi, maka rakyat Indonesia tidak usah membayar pajak. Sampai bisa menggaji setiap warganya itu 20 juta. Karena dampak daripada korupsi tersebut bisa merugikan negara maupun masyarakat miskin. Maka dari itu kita semua tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhi mempunyai sifat yang ingkar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.